من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Sekali lagi semuanya yang di rumah ikut. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima Silakan kasih duduk juga. lagi ibu semua, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Robbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan buat yang di rumah dalam keadaan sehat selalu semua juga ya. Amin. Amin. Jamaah. Dari mana jamaahnya ini? Dari Padang. Dari mana, Bu? Dari mana? Masya Allah. Yang sebelah kiri dari mana? Dari mana, Bu? Dari Bandung. Bandung. Dari mana? Bandung. Ini ada bapak-bapak, ibu-ibu sini Padang, Bandung, semangat. Ada satu ibu bapak ini siapa di keredongan aja ini? Ya Allah, mungkin dia sakit. Ya, Kasihan. lagi, jatuh lagi, sakit ini. Keluarganya kemana nih bu keluarganya? Ya, tunggu, lu ngapain fit di situ pakai sarung-sarungan? Sini lu. Aduh, dulu, sini. Ketiduran ini apa ya? Mana sih? Lu dari mana sih? Wah, ntar lu. Pasti abis nonton bareng nih. Abis nobar nih, Portugal nih tadi malam nih sama Inggris nih barusan. Maaf, abis nonton bola. Tuh kan bener kan? Nonton bola sih nonton bola. Jangan lupa salat subuh. Tapi bini lu tahu nggak lu nonton bola? Nggak tahu saya juga. Ya, terus? Nggak apa-apa mau bini lu, aman-aman aja, nobar gitu. Enggak, saya nggak nobar apa-apa. Terus ngapain lu tidur-tiduran? Anak saya beli bola. Saya lihat apaan dia? Saya liatin terus ketiduran. Jadi bola. Emang lu mah kebangetan banget. Nonton bola aja, anak lu yang main lu ketiduran. Nah itu akibat denger ini. Kalau yang namanya istri, apapun omelannya, apapun ocehannya didengerin. Oh, gitu. Karena omelan seorang istri itu adalah bentuk apa? Bentuk kasih sayangnya seorang istri terhadap suami. Meskipun selalu marah-marah terus kelihatan kita lagi asik-asik nonton bola terus dia marah-marah terus. Dengerin itu. Tuh, dengerin Fit. Enak masih ada yang ngomelin kita istri. Ada orang yang nggak diomelin sama sekali sama istrinya. Emang ada? Kenapa? Jangan salah paham. Almarhumah istri saya walaupun masih hidup nggak pernah ngomelin saya. Oh Masya gitu. Allah. Ustadz, nih kalau ngomongin istri mohon maaf ya. Saya adalah lelaki. Ya. Pantang yang namanya lelaki berada di bawah ketiak wanita. Bau. Nih mohon maaf nih ya. Iya. Saya kalau pulang istri saya nunduk. Nunduk kenapa itu? Lah orang gue di bawah. Maaf. Udah nih, ini kita bahas tema hari ini nih, Masya Allah luar biasa. Ya, yang namanya laki-laki nggak boleh juga semena-mena sama istrinya. Betul apa betul Ibu? Betul. Harus sayang sama istri, betul gak Bu? Ibu suka nggak disayang sama suami?
Yang namanya istri itu harus disayang. Nah. Kebayang nggak dia ninggalin keluarga demi mendampingi sosok laki-laki? Oh benar. Bahas aja temanya hari ini apa Ustadz? Kita akan bahas tentang bukan bos, bukan anak buah, tapi kita itu partner. Ya sayang. Wih, sekali lagi. Bukan bos, bukan anak buah, tapi kita itu partner ya sayang. Oh, kayak lagunya Nasar ya terakhirnya. Seperti mati lampu ya sayang. Ibu, sebenarnya ada gerakannya bu. Ya apa itu? Coba, Gimana sama-sama. gimana? Bukan bos, Oke. bukan anak buah, tapi kita itu partner sayang. Oh, coba ajak dong semuanya. Iya. Nggak bisa, susah. Gerakan sekali Gerakannya. pakai. Gerakan sekali pakai. Bisa lah. Apa Satu, coba? tiga. Bukan bos, Bukan ayo bos. 1, 2, 3. Bukan bos. Bukan anak Bukan buah. anak buah. Anak buah. Tapi kita itu, partner ya sayang. Partner. Oh saya kira, tapi kita itu kasihan deh lu. Katanya gitu. Iya. Udah, sebelum kita lanjut nih mendengarkan tausiah ya, nih ada video tayangan nih. Apa itu? Tentang ketika suami belanja, harga naik semua. Wah pasti keder nih lakinya. Ini dia tayangannya nih. Ini nih Fit. Tapi lu jujur Fit. Lu kalau ke pasar gengsi nggak? Hah. Hah. Mohon maaf nih ya. Apa itu? Kita kan lelaki. Jadi saya itu kalau disuruh ke pasar, nggak akan saya maju ke depan. Maksudnya gimana nih? Saya ke pasarnya mundur biar nggak malu. Kagak nyampe dong ke pasar. Nih, Ah. saya tahu Mas Padli. Apa itu? Mas Padli itu setiap pergi belanja bulanan pasti dia ikut. Ikut. Soalnya duit belanja gue yang pegang. Jadi gue yang bayar. Namanya Iya. laki-laki perhitungan. Iya, enak Laki-laki perhitungan. aja. Saya nggak kasih perhitungan, saya kasih istri saya belanja bebas. Saya dong. Nih. Saya biarin istri saya belanja sendiri. Saya nggak pernah ikut. Wah, berarti nggak pernah ikut ke pasar dong? Iyalah. Kenapa? Kan banyak yang foto-foto. Ih, Wah, so artis banget sih. Wah, Ih, elah. ini Paling so mau artis. Paling mau foto-foto ronsen. Sama di fotokopi. Tapi pengalaman nganterin istri belanja atau video yang belanja gimana? Iya. Kalau saya terus terang nih kalau nganterin istri belanja, udah males. Kenapa itu? Lama. Oh, bener juga. Masa emang. perkara beli cabai beda 1.000 pindah? Pindah. Itu satu pasar dikelilingin dulu, Iya. ya kan? Yang satu 1.100, yang satu 1.200. Akhirnya balik lagi ke yang 1.000. Nah, itu Udah dia. jauh banget Tapi itu. kalau saya lihat Padli, kalau dia belanja sama istrinya, pasti lebih banyak jajannya daripada belanjanya. Maksudnya? Belanja buat pasarnya cuma dikit, tapi jajannya sama istri makan mulu berdua. Enggak, emang Ya. dia dari rumah jatuhnya piknik, bukan belanja. Tapi gini nih ya, ini nih. Kalau gitu kita tanya aja sama Ustadz Syam. Yang Kenapa? rumahnya deket pasar. Oh iya. Orang belanjanya udah dekat rumah saya. Rumahnya deket pasar. Ustadz Syam rumahnya deket pasar Ciputat Tetangga. tuh. Deket sama Gak usah pasar. dibahas. Orang Nah. pada nanti datang ke rumah Ustaz Sam. Kalau segala alamat orang dia beritahu. Ustadz di dekat pasar? Dekat. Iya. Di sebelah mana tukang bawang? Enggak terlalu jauh sih. Enggak terlalu jauh. Dekat pasar itu bukan berarti dalam pasar juga rumahnya. Oh. Masa dalam pasar? Yang bener aja. Coba kita tanya Ustadz Syam nih. Gimana caranya kita nih sebagai laki-laki ya. Biar nggak gengsi buat bantu pekerjaan yang namanya rumah tangga. Oh, Sampai hal terkecil sekalipun termasuk kayak yang tadi tuh di video. Beli cabai, beli bawang. Kadang-kadang kita kalau beli cabai berapa Bu? Bapak beli cabai berapa banyak Pak biasanya? Sekilo ya Pak ya? Orang sekilo. tahu nggak kalau isi beli cabai si cuy Sejumput. doang. Tapi kalau bapak-bapak sekilo 2 kilo. Iya, makanya. Ya kalau ibu-ibu kan belinya dikit, ngomong yang banyak. Bener juga. Iya. Ya udah, penjelasannya Ustadz Syam, silakan tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan Makasih. duduk Fit. Makasih Bang Fidi, Ya. Bang Fadli, tapi guru kami Siap. Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan dada kita dan Allah membuat kita mudah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melayani keluarganya.
Bahkan di dalam riwayat disebutkan Nabi itu kegiatannya apa sih kalau nungguin sholat? Karena Nabi itu kan senantiasa menunggu waktu sholat, menunggu waktu sholat. Kegiatannya apa? Ya sebagaimana seorang suami di dalam rumahnya. Tapi Nabi SAW itu adalah suami yang terbaik yang pernah Allah ciptakan. Bahkan Nabi SAW itu pernah menjadi kuda-kudaan bagi cucunya. Subhanallah. Nabi SAW kata Ibunda Aisyah menjahit sendalnya sendiri. Beliau menambal bajunya sendiri. Bahkan Nabi SAW itu mengangkat tempat air sendiri. Kalau kita ember kali ya. Nabi SAW mengangkat ember subhanallah untuk berwudu, untuk bersuci. Itulah Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Jadi kalau ditanyakan bagaimana cara menghilangkan gengsi para suami untuk membantu pekerjaan rumah tangga, ketahuilah bahwa membantu pekerjaan rumah tangga itu dilakukan oleh manusia yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammadin SAW. Jadi kita bukan lagi pakai perhitungan suku, bangsa, daerah. Saya orang Makassar. Orang Makassar itu nggak ambil nasi sendiri, nggak pakai begitu. Langsung bilang, saya umat Muhammad, saya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Saya orang Padang mah ibu-ibu yang kerja, laki-laki tidak. Saya orang Sunda, laki-laki tinggal duduk aja, ibu-ibu yang nyiapin semuanya. Enggak, langsung ngomong aja, saya ini umat Sayyidina Muhammadin SAW, maka saya ingin mengerjakan semuanya. Saya ingin membantu pekerjaan istri, subhanallah. Kemudian yang kedua, bukan hanya Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in juga mengikutinya. Dikatakan seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu warda, kata teman-temannya, saya tidak pernah melihat orang yang ketika ngumpul sama temannya dia yang paling berwibawa, tapi ketika ngumpul sama keluarganya dia yang paling kocak. Ketika ngumpul sama teman-temannya dia yang paling berwibawa. Ketika di kantor dia yang paling berwibawa. Ketika nongkrong dia yang paling berwibawa. Tapi ketika berjumpa dengan istri dan anak-anaknya dia menjadi pelawak. Dia menjadi orang yang sangat kocak. Dia menjadi orang yang senantiasa bercanda. Kebalik kadangkala sama orang-orang. Apa tuh? Ketika bersama keluarganya. Waduh galak banget. Ketika sama teman-temannya dia ciut. Subhanallah. Sasang, Yeah. suka bercanda gak sama istri? Sering Ustaz. Oh iya, apa candaannya? Candaannya apa ya? Apa candaannya? Lupa saking banyaknya. Masa harus bocorin candaannya? Paling bilang kamu cantik banget gitu ya kan. Suka goda-godain biasanya gitu kayak istri. Sering ya? Sering banget. Tapi kalau Jian itu kan orang suka baperan. Pak, inian apa? Dia gosip. Belanja beli apa aja Pak? Biasanya Bapak dulu selalu maksud ada, sekarang kan sudah almarhum. Sekarang udah almarhum bapaknya. Beliau suka ngantar ke pasar. Suka ke pasar? Iya, jadi saya yang belanja, tapi beliau mengikuti. Tapi saya suka nawarin, Bapak mau pengen apa gitu. Iya. Oh kalau suami Mbak? Pengen disuapin, Ini? sambil bawa nasi, Iya. terus tali sepatu pengen dibukain. Dibukain. Pulang Katanya kalau ke kerja. pasar bukan naik motor, naik pohon ya? Iya, sepeda. Kasihan kalau suami aku mah nggak seperti Enggak itu. ya? Baik banget. ya? Manja. Manja? Iya. Ininya? Tali sepatu juga dipakein. Ganti sama tali bacang. Iya. Iya, biar lengket. Iya. Ya Allah, Gosip orang lagi aja, orang lagi tausiah. syuting. Ngobrol di belakang. Ini lagi ngomongin laki. Ini lagi ngomongin suami. Lagi ngomongin suaminya. Ya soalnya suami aku baik banget. Ini suami- Pak suaminya Ustadz. baik. Iya, suka ngantar ke Manja, pasar. Ini Pak kasihan. Ustadz. Suaminya manja. Tahu nggak Bu? Saya tahu ibu ngomongin suami baik karena udah meninggal kan. Iya. Iya, coba masih hidup pasti nggak pernah diomongin kebaikannya. Tapi ibu ini bilang suaminya manja. Iya. Iya, kebiasaan orang-orang itu kalau masih hidup, kalau udah meninggal baru diomongin baik-baiknya. Waktu masih hidup nggak ada kebaikannya. Tapi manjanya kebangetan banget emang ibu. Enggak, bukan manja ini. Emang itu? namanya Asep Sumanja. Namanya Asep Sumanja. Masih Tapi manja bagus lah, bu. Pak Ustadz. Ibu tahu nggak? Karena suaminya manja, ibu panjang umur. Amin ya Ibu Allah, itu berarti amin. dibutuhkan sama suaminya. Allah tahu. Ya Allah, katanya Allah. Bapak gitu, nyinggung luar saya biasa. ya? Maksudnya apa? Kok saya nggak nyinggung siapa-siapa? Tahu, Karena orang- saya lah orang yang tidak pernah nyuruh-nyuruh istri. Tuh. Terus akhirnya diambil sama Allah kan? Iya. Saya nyuci sendiri Bu. Tuh. Masak sendiri. Enggak, waktu dulu pun begitu. Dulu. Dulu begitu Walaupun juga, istri Bu. saya masuk datang ke Jakarta, saya masak sendiri. Sini Fit. Tuh. Coba gue tanya sama lu Fit. Nah, kalau lu gimana Fit sama istri? Ya namanya kita sebagai seorang lelaki Iya. adalah seorang pemimpin. Nah, terus lu minta Nyuci sendiri, masak sendiri. Yang namanya masak itu adalah kewajiban seorang suami, Iya. bukan kewajiban istri.
Tuh, tapi kita harus keras. Tar dulu. Itu suami pelit. Iya. Coba dia bayar ART. Beres kan. lemah. Ngapain juga? Bukan begitu. Ah. Laki-laki itu berkewajiban untuk menafkahi. Berarti masak tanggung jawab suami. Saya tanya lagi sama Masuk, ibu-ibu. Jamaah. Mau dapat pahala nggak, Bu? Pahalanya besar banget, mau, Bu? Layani suami. Istri itu bukan ART. Iya. Istri itu harus dijadikan ratu. Ustaz, Tapi ibu nggak mau pahala. Tapi nggak ngelayani suami. iyalah. Nggak dapet. Kalau saya sih nggak masuk nih, mohon maaf nih. Terus Saya- gimana nih? Kalau saya ini suami yang ringan tangan, mohon maaf banget. Wah bahaya dong. Gak boleh. Saya ringan tangan. Saya kalau disuruh nyuci, disuruh ngepel. Saya meringan tangan banget. Podo wae. Tapi gini Ustadz nih, tapi nggak apa-apa juga kan Ustadz Maulana nih izin nih ya. Itu kan buat pahala juga buat istri. Kalau istri bisa berbakti, melayani suami dengan baik. Tapi kalau misalkan suaminya terlalu mandiri, nggak butuh istri Iya. lagi. Nah itu gimana Ustadz menurut Islam? Nggak kepake dong. Nggak kepake. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Yuk kita duduk Iya. lagi Fit. Kita duduk lagi yuk. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ada dua sisi di sini. Gimana hukumnya jikalau ada suami yang apa-apa harus dilayani istri? Padli tuh. Sedangkan dirinya sendiri tidak mau melayani istrinya. Maaf ya, bukan Padli. Padli melayani istrinya. Dia tuh nyapu, nyuci pada saat menjelang lebaran. ART pulang. ART pulang. Kenapa Li? Aduh sakit badan, saya ngepel Ustadz. Gitu aja ngeluh, nggak boleh. Ketahuilah, disinilah pentingnya komunikasi. 1, 2, 3. Komunikasi. Yang namanya, maaf ya, masak, nyuci, berbenah, itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Kewajiban istri mengandung, melahirkan, membesarkan. Ibu, kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, 1, mengandung lagi, 2, mengandung 3, lagi, mengandung lagi. 4. Kebetulan anak saya 4. Oh anaknya 4. Pas Fit. Anaknya 4 mengandung melahirkannya 4 kali. Jadi yang terpenting ada namanya komunikasi. Karena ada yang namanya, maaf, betul kewajiban suami. Tapi jikalau istri yang melakukannya, pahalanya sangat besar. Masya Allah. Barang siapa istri melayani suami, menyiapkan makanan, maka lebih baik daripada dia berangkat umroh. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah luar biasa. Barang siapa istri menyiapkan minuman buat suaminya, maka bagaikan, maaf, berpuasa setahun. Masya Allah. Makanya istri yang baik menyiapkan kopi seember. Tuh. Makonero, akasingin si iro yari telai urane, ising alena. Akasingin sor makun raye, nesa setolena. Nasabay yari telai makun ray, harus bita alilakain na. Ya to si iro makurane de, nasa akbar ko ribeneno. Aja mangkaga, itay, pategaro urane, makun raye, makasi bolana. Apa sadia ko aju, aju. Fit, lu hebat juga lu ya. Lu ngerti bahasa Bugis? Kamu dia ngomong. Ini dengerin lagi baca mantra. Dia ngomong. Gua pikir lu manggut-manggut lu ngerti bahasa Bugis. Enggak, aku kira lagi baca mantra. Lu baca mantra. Nah, nanti kita lanjutin lagi deh. Tanya istrinya apa? Tanya istrinya, tanya artinya. Pas lagi iklan aja. Nah yang di rumah nih jangan kemana-mana ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.
Alhamdulillah.